Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat Anda yang selalu semangat meningkatkan kapasitas diri, khususnya para pendidik, hari ini kita bakal kupas tuntas pedoman baru dari Kementerian Pendidikan untuk tahun 2025. Fokus utama kita, membongkar apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam atau deep learning itu. Ini bukan sekedar panduan biasa ya, ini esensial banget dan bakal merombak total cara kita melihat suasana di ruang kelas. Yuk langsung kita mulai. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Kita sekarang lagi bergerak menjauh dari ruang kelas yang pasif, yang siswanya cuma duduk diam dengerin ceramah, menuju ekosistem yang super dinamis. Siswa jadi pusatnya. Bayangin anak-anak lagi di luar kelas, bikin simulasi turbin angin, ketawa-ketawa, dan pastinya melibatkan juga teman-teman berkebutuhan khusus secara inklusif. Nah, inilah visi utamanya, sebuah solusi nyata buat ngatasin krisis pembelajaran yang selama ini kita hadapi. Nah, biar lebih gampang dipahami, pembahasan kita udah dirangkum ke dalam 5 poin utama nih. Mulai dari visi baru pendidikan 2025, terus kita bongkar konsep pembelajaran mendalam, 3 prinsip belajar utama, siklus pengalaman siswa, sampai ke ekosistem pendukungnya. Singkat, padat, dan pastinya aplikatif. Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu ya. Visi baru pendidikan 2025 untuk menjawab tantangan abad ke-21. Kita harus lihat dulu kerangka besarnya. Percaya atau enggak, fondasi dari kebijakan super modern ini sebetulnya berakar dari gagasan abadi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kebijakan ini menekankan banget kalau pendidikan sejati itu harus mendidik manusia seutuhnya. Ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga, yang semuanya jalan barengan. Jadi, ini bukan cuma soal ngejar nilai rapor yang tinggi, tapi membangun harmoni yang benar-benar holistik. Masuk ke bagian kedua, mengupas pembelajaran mendalam dan mendefinisikan apa sih pendekatan intinya. Di sini nih, pemerintah mengenalkan solusi pemungkasnya. Kata kuncinya di sini adalah memuliakan siswa. Jadi, pembelajaran mendalam itu sama sekali bukan berarti ngasih soal matematika yang jauh lebih susah ke anak-anak. Bukan ya. Ini tuh pendekatan yang dirancang buat memberdayakan siswa lewat proses yang berkesadaran, bermakna, dan pastinya menggembirakan. Intinya, membangun kompetensi berpikir tingkat tinggi dan skill yang bisa dipakai di dunia nyata, bukan cuma hafalan semalam suntuk. Kalau kita perhatikan struktur kerangka kerjanya, ini ibarat sebuah ekosistem utuh yang saling melindungi. Kompetensi inti siswa itu ada tepat di tengah-tengah sebagai jangkar. Terus, kompetensi ini dibungkus sama prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan di lapisan paling luar ada lingkungan serta praktik pedagogis dari guru. Keren banget kan susunannya? Yuk kita bedah dari intinya dulu. Di pusatnya, tadi ada 8 dimensi profil lulusan. Mulai dari keimanan dan ketakwaan, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, sampai kemampuan komunikasi. Poin pentingnya begini, setiap kali Anda bikin rencana pelajaran di tahun 2025 nanti, target utamanya ya membangun 8 dimensi ini. Kalau materi yang diajarin bisa nyentuh aspek-aspek ini, nah baru deh prosesnya bisa dibilang benar-benar mendalam. Lanjut ke bagian ketiga, 3 prinsip belajar utama yang jadi pilar praktik pembelajaran kita. Mari kita lihat gimana penerapannya di ruang kelas. Ada 3 prinsip utama yang harus banget diingat. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiganya ini ibarat harga mati buat ruang kelas tahun 2025. Nggak bisa dipisah-pisah, harus sepaket. Kita kupas satu-satu ya, biar besok bisa langsung Anda terapkan di sekolah. Oke, prinsip pertama, berkesadaran. Di sini ada dinamika yang menarik banget antara apa yang siswa rasakan di dalam diri mereka sama apa yang harus guru lakukan. Biar anak-anak bisa fokus dan sadar sama proses berpikirnya, Anda nggak boleh langsung ngasih jawaban. Jangan disuapin terus. Pakai dong pertanyaan pemantik yang bikin mereka penasaran. Dan yang nggak kalah penting, kasih mereka ruang buat milih cara belajar mereka sendiri. Beralih ke prinsip kedua, yaitu bermakna. Ini benar-benar mengubah arah belajar dari yang tadinya cuma menghafal teori abstrak, jadi semacam proyek pemecahan masalah lokal. Siswa harus paham, oh rumus matematika atau konsep sains ini tuh kepake loh buat menyelesaikan masalah di desa atau di kota saya. Tugas Anda sebagai fasilitator, biarkan mereka yang memimpin proyeknya. Jadikan mereka agen perubahan di lingkungan terdekatnya. Nah, prinsip ketiga ini menggembirakan.
kadang suka salah kaprah nih. Menggembirakan itu bukan berarti kita ngajak anak-anak main game seharian di kelas ya. Sama sekali bukan. Maksudnya adalah ngasih tantangan yang porsinya pas. Nggak terlalu gampang, tapi juga nggak bikin pusing 7 keliling. Sampai akhirnya mereka ngerasain sendiri momen aha itu. Momen di mana mata mereka tiba-tiba berbinar karena akhirnya mengerti suatu konsep. Itu sensasinya luar biasa banget. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, siklus pengalaman belajar siswa. Kita mau coba memetakan perjalanannya langsung dari sudut pandang anak-anak di kelas. Di era baru ini, pengalaman siswa itu nggak cuma berhenti di rutinitas duduk, dengerin guru nulis di papan tulis, lalu selesai. Nggak gitu lagi. Pembelajaran sekarang bertransformasi jadi siklus 3 langkah yang super dinamis. Mulai dari memahami atau membangun pengetahuan secara aktif, terus mengaplikasi ilmu itu untuk masalah konkret, dan yang paling krusial, merefleksi, mengevaluasi apa yang udah dipelajari buat mengembangkan ide-ide baru. Kalau kita bedah lebih detail, setiap fase ini punya target kognitif masing-masing. Coba deh perhatikan di fase merefleksi. Tujuan puncaknya adalah metakognisi. Istilahnya agak berat ya, tapi intinya simple. Ini kemampuan siswa buat sadar gimana cara mereka belajar dan gimana mereka mengatur emosi pas lagi nemu jalan buntu. Percaya deh, ini tuh keterampilan bertahan hidup yang bener-bener dibutuhin di dunia nyata. Tapi tunggu dulu, ada satu catatan penting yang ditekankan banget di pedoman ini. Siklus tadi nggak bisa dipukul rata buat semua anak. Wajib banget hukumnya buat ngasih akomodasi khusus bagi siswa dengan disabilitas. Inklusivitas sejati itu artinya kita sebagai pendidik harus fleksibel, menyesuaikan cara belajar mereka berdasarkan kebutuhan uniknya, entah itu dari sisi sensorik, kognitif, maupun motorik. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima, ekosistem pendukung pembelajaran. Ini ibarat lingkaran terluar yang bikin semua teori tadi bisa berjalan di lapangan. Buat membangun pembelajaran mendalam yang awet dan konsisten, kepala sekolah dan para guru jelas nggak bisa kerja sendirian dong. Harus ada 4 pilar struktural yang menopang kurikulum. Ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Kita coba sorot 2 pilar yang dampaknya paling kerasa langsung di kelas ya. Pertama, praktik pedagogis. Pedoman ini ngasih mandat jelas banget buat kita move on dari metode ceramah satu arah yang membosankan. Guru didorong habis-habisan buat merangkul pendekatan pembelajaran berbasis proyek, inquiry, pemecahan masalah, atau bahkan belajar lewat game. Semuanya demi ngasih pengalaman belajar yang otentik dan beneran kerasa nyata buat anak. Nah, pilar berikutnya yang gak kalah seru, kemitraan pembelajaran. Mengajar di era 2025 ini ibarat main olahraga tim. Tembok ruang kelas itu bukan lagi batasan. Bawa dunia luar ke dalam kelas. Ajak profesional lokal berbagi pengalaman, kolaborasi sama orang tua, atau bawa anak-anak berinteraksi langsung ke lapangan, ke puskesmas atau ke dunia kerja. Konteks pelajaran bakal jadi hidup banget kalau kita melibatkan komunitas. Kalau kita tarik mundur dan melihat semua elemen ini jadi satu kesatuan, kelihatan banget keterpaduannya. Mulai dari lapisan paling luar, yaitu ekosistem pendukungnya, terus masuk ke siklus belajarnya yang aktif, sampai ke prinsip-prinsip utamanya. Semuanya ini membungkus dan melindungi target pamungkas kita. Membentuk profil lulusan yang utuh, cerdas, dan tangguh. Pada akhirnya, kita harus sadar nih, pemerintah bikin kerangka kerja ini bukan buat nambah-nambahin beban administrasi atau sekedar numpuk regulasi baru. Sama sekali bukan. Ini adalah jawaban konkret untuk merespon krisis pendidikan di abad ke-21. Kita butuh generasi yang gak cuma pintar secara kognitif, tapi juga punya empati dan kreativitas buat terus berkarya. Jadi, sebagai seorang pendidik, Anda itu punya kekuatan luar biasa buat merombak total suasana kelas. Pertanyaannya sekarang, setelah melihat pedoman baru 2025 ini, langkah nyata apa yang bakal Anda ambil besok pagi buat memicu momen aha yang tak terlupakan buat siswa Anda? Coba deh dipikirin, tuangkan ke rencana mengajar Anda, dan mari kita wujudkan ruang kelas yang benar-benar menggembirakan ya. Oke, sampai di sini dulu sesi bedah materi kita kali ini. Terus semangat, selamat mengajar, dan sampai jumpa.